Hadis mutasil adalah hadis-hadis yang sanadnya sampai kepada Rasul atau kepada sahabat dengan syarat yaitu setiap perawi hadis mendengar langsung dari perawi yang di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa ma bisam'i kulli rawin man fawqahu yattasilu isnaduhu ila muntahi siwaun kana ittisaluhu lil mustafa au li sahabi mauqufan alaihi fal muttasilu wa yuqalu lahu aidan al mausulu wal muttasilu bil faqi wal hamdati kama naqala hal baihaqi ani syafi'i wa amma aqwalul tabi'ina idza ittasalatil asanidu ilaihim fala yasmunaha muttasilatan. Qala al-Iraqi fi halatil itlaqi amma ma'al tab'idi fajaidun waqi'un fi kalamihim ka qaulihim hadha muttasilun ila Sa'id bin al-Musayyab au ila al-Zahra au ila Malik wa qad alimta mimma qaralna anna lil Mustafa muta'alliqun bi mahdufi huwa kana wa anna qawlahu yattasilu isnaduhu muta'alliquhu mahdufun la qawluhu lil Mustafa li'anna mutlaqal muttasili kama qala Ibnu Salahi wa ghairuhu yaqa'u 'alal marfu'i wal mauqufi. Bermula dengan pendengaran, dengan mendengar tiap-tiap perawi. Siman yang ada ianya man di atasnya rawin, yang bersambunglah sanadnya ma hingga akhirnya sanad. Bersamaan adalah bersambungnya sanad bagi Mustafa atau bagi sahabat hal keadaan mauquf terhenti atasnya sahabat. Nis itu maka dia nyama itu muttasil. Dan dikatakan orang baginya muttasil aidan pula akan mausul dan muttasil. Dengan apa dibaca? Dengan dilepaskan idgham dan dengan hamzah. Sebagaimana ma yang telah menakal ianya ma oleh Baihaqi daripada Imam Syafi'i. Dan adapun bermula perkataan tabi'in apabila bersambunglah sanad-sanad ilaihim kepada mereka tabi'in. Nisa maka tidak dinamai mereka itu, tidak menamai mereka itu akannya sanad ilaihim atau perkataan tabi'in akan muttasil. Bisa maka tidak menamai mereka itu akannya perkataan tabi'in akan muttasil.
telah berkata oleh Al-Iraqi pada keadaan itlaq mutlak tanpa kait. Adapun beserta kait, nisya maka boleh ianya menamai. Lagi terjadi pada kalam mereka tabi'in, seperti perkataan mereka ulama hadis, hadza bermula ini itu mutasil kepada Sa'id bin Musayyab, atau mutasil kepada Az-Zahra, atau mutasil kepada Malik. Dan sungguh telah engkau maklumi dari ma yang telah kami tetapkan. Apa ma yang telah kami tetapkan? Bahawa sesungguh lil Mustafa, kalimat lil Mustafa itu muta'alaq dengan dibuang. Bermula dianya yang dibuang itu lafaz kana. Dan bahawa sesungguh perkataan musannif yaitu yattasilu isnaduhu itu bermula muta'alliqnya perkataan musannif itu dibuang. La bukan perkataannya musannif lil Mustafa, karena bahawa sesungguh mutlak mutasil sebagaimana yang telah berkata oleh Ibnu Salah dan selainnya Ibnu Salah, itu terjadi ianya mutlak mutasil atas marfu dan mauquf. Lanjutan surah yang di belakang. Sekarang kita masuk masalah hadis mutasil. Jadi kita jelaskan pengertian hadis mutasil sebelum kita jelaskan i'rab-i'rabnya dulu. Kita jelaskan dulu pengertian hadis mutasil. Jadi ingat, hadis mutasil ini hadis-hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi atau kepada sahabat, dengan syarat setiap perawi mendengarkan langsung hadis tersebut dari perawi yang di atasnya. Sekali lagi ingat, hadis mutasil adalah hadis-hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi atau kepada sahabat, dengan syarat setiap perawi mendengarkan langsung hadis tersebut dari perawi yang di atasnya. Baru kita masuk pada matan wama bisabi. Jadi bi ini ada 3 faedah, boleh 3 faedah pada kalimat bi. Bi sababiyah, bi ma'iyah, bi taswir. Kalau saya mengambil yang taswir saja. Jadi kalau kita jelaskan bi bermakna sababiyah, boleh, atau bi ma'iyah boleh. Tapi saya pilih yang taswir saja. Sedangkan masih mausul, i'rabnya yaitu jatuh ke mubtada, berarti itunya atau khabarnya yaitu kalimat yang di depan fal mutasil. Fal mutasil, atau kita balik boleh juga. Maka bermula mutasil itulah ma, boleh juga. Cara i'rabnya boleh juga. Sedangkan silat isim mausul yattasilu, sedangkan ayatnya yaitu zamir yang ada pada kata isnadu. Jadi fal mutasil, hadis mutasil adalah ma ini maknanya hadis, matan hadis. Hadis-hadis yattasilu, yang sanad hadis tersebut bersambung kepada akhirnya perawi, akhirnya sanad atau akhirnya perawi. Sanad ini perawi, akhirnya perawi. Jadi hadis mutasil adalah hadis-hadis yang sanadnya sampai sanadnya kepada akhir perawi. Kepada akhir perawi, dengan catatan atau dengan syarat sampainya yaitu
setiap kuli rawi, bisami kuli rawi, setiap perawi mendengarkan langsung hadis tersebut dari man fawqahu, dari siman yang ada di atasnya. Berarti di belakang kalimat man ada takdimin, sedangkan man fawqahu ini man bukan min. Jelas? Sawaun, bersamaan adalah bersambung sanadnya. Adalah bersambung sanadnya. Bagi apa bersambung sanad? Bagi Mustafa atau bagi sahabat. Hal keadaan bersambung sanad mauquf, terhenti atas sahabat. Berarti dinamakan, kalau sanad sampai kepada sahabat, ini dinamakan mauquf. Jelas. Jadi hadis muttasil adalah hadis-hadis yang sanadnya sampai kepada akhir. Sanad tersebut boleh sanad tersebut bersambung, sanad tersebut ada bagi Nabi, Mustafa atau bagi sahabat. Itulah yang dinamakan hadis muttasil. Dengan syarat bisami, setiap perawi ini mendengarkan langsung hadis tersebut dari perawi yang di atasnya. Inilah hadis muttasil. Jelas. Jadi kita i'rabkan ini karena tam aja. Karena ini nanti ada penjelasannya di depan. Kalimat lil Mustafa ini dimuta'alaq pada kana yang sudah dibuang, maka jelas kana tersebut. Kemudian di depan lagi wa yuqalu lahu aidan mausul wa muttasil. Jadi ada ulama yang menamakan hadis tersebut hadis mausul. Ada juga menamakan hadis tersebut hadis muttasil. Satu dengan dilepas tasdid, iaitu mausul atas timbangan mujarrad, sedangkan muttasil dalam matan iaitu atas timbangan tambah ba madzid fi, iaitu yang ada tasdid. Sedangkan mausul dengan dilepaskan tasdid. Ada juga ulama menamakan hadis tersebut hadis muttasil yang ada hamzahnya. Sebagaimana Al-Baihaqi telah menakal dari Imam Syafi'i. Jadi hadis yang sanadnya sampai kepada Rasul atau kepada sahabat, syarat sampainya yaitu setiap perawi mendengarkan langsung hadis tersebut dari perawi yang di atasnya. Hadis ini boleh kita namakan dengan nama muttasil, boleh kita namakan dengan nama mausul, boleh juga kita namakan dengan nama muttasil. Jadi terserah. Boleh dinamakan muttasil, boleh mausul, boleh muttasil. Jelas. Wa amma. Kalimat amma berarti paham surahnya di belakang amma dengan yang ada di depan amma, ini pengertiannya beda. Beda. Karena ziddah. Wa amma, adapun perkataan tabi'in. Kalau di atas hadis muttasil adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Rasul atau sahabat. Adapun perkataan tabi'in, apakah perkataan tabi'in yang sanad cuma sampai kepada tabi'in, apakah ini dinamakan hadis muttasil? Jadi ulama hadis tidak menamakan hadis muttasil. Jadi kalau sanad sampai kepada tabi'in, ini bukan hadis muttasil. Jelas? Jelas kan? Seperti hadis maqtu. Hadis maqtu kan perkataan tabi'in yang sanadnya cuma sampai kepada tabi'in. Ini bukan hadis muttasil. Hadis muttasil sanadnya sahabat, paling kurang sahabat, paling tinggi Rasul. Kalau tabi'in ini tidak dinamakan hadis muttasil. Qala al-Iraqi. Perkataan al-Iraqi, perkataan tabi'in tadi apabila sanadnya sampai kepada tabi'in tidak dinamakan muttasil kalau mutlak atau kalau tidak dikaitkan dengan nama tabi'in. Kalau tidak dikaitkan dengan tabi'in, maka ini tidak dinamakan hadis muttasil. Perkataan-perkataan tabi'in yang sanadnya sampai kepada tabi'in itu tidak dinamakan hadis muttasil kalau mutlak.
tidak dikaitkan dengan nama-nama tabi'in. Jelas. Amma kata Al-Iraqi, adapun berserta kait bukan mutlak, maka boleh. Dan ada terjadi di dalam kalam mereka ulama hadis. Ya, boleh apa? Boleh menamakan perkataan tabi'in yang sanadnya sampai kepada tabi'in dinamakan dengan nama mutasil. Kalau dikaitkan, kalau mutlak tak boleh. Contoh. Hadza mutasilun ila Sa'id bin Musayyab wa au ila Zahra au ila Malik. Hadis ini bersambung kepada Malik. Malik ini kan tabi'in. Sa'id bin Musayyab kan tabi'in. Kalau dikaitkan dengan nama-nama tabi'in seperti ini, maka boleh dinamakan dengan nama mutasil. Jadi perkataan sahabat yang sanadnya sampai kepada tabi'in, kalau dikaitkan, yaitu seperti contohnya ila Sa'id bin Musayyab, maka ini boleh dinamakan mutasil. Ini kata perkataan Al-Iraqi. Yang tidak boleh dinamakan perkataan tabi'in dengan nama mutasil kalau mutlak. Kalau dikaitkan boleh. Ya. Kemudian di depan lagi, waqad sungguh telah kamu maklumi. Apanya kamu maklumi? Dari mata-mata yang telah kami tetapkan, yaitu kalimat lil Mustafa. Kalimat lil Mustafa di atas, bahawa sesungguh kalimat lil Mustafa muta'alaknya dengan dibuang, yaitu lafaz kana. Maka lil Mustafa muta'alaknya pada lafaz kana, bukan pada yattasilu. Jelas. Satu. Seterusnya, ketetapan kami tentang kalimat yattasilu isnaduhu, muta'aliknya mana, atau jar majrurnya mana, atau kait matan yattasilunya mana, yaitu sudah dibuang, bukan kalimat lil Mustafa. Kalimat yang dibuang atau muta'alik yang dibuang yaitu kalimat ila muntahi. Jadi ila muntahi muta'alaknya kepada kalimat yattasilu, sedangkan kalimat lil Mustafa muta'alaknya kepada kana. Jelas? Alasannya apa? Alasannya yaitu mutlak muttasil. Kalimat muttasil secara mutlak, sebagaimana Ibnu Salah telah berkata, lain Ibnu Salah juga begitu. Jadi mutlak muttasil ini terjadi di atas marfu, terjadi di atas mauquf. Kalau marfu sanadnya sampai kepada Rasul, itu mata hadisnya sampai pada Rasul, sedangkan mauquf matanya sampai kepada sahabat. Kalau mutlak muttasil ini terjadi di atas marfu, terjadi di atas mauquf. Makanya kalau kita muta'alakkan lafaz lil Mustafa kepada muttasil, ini sama dengan bersambung sanad bagi Mustafa. Padahal sanad secara mutlak bukan cuma kepada Mustafa, tapi kepada sahabat juga sampai. Jelas. Jadi kami ulang sekali lagi. Kata mutlak muttasil bukan cuma kepada Mustafa. Ingat, muttasil ini bersambung sanad ini bukan cuma bagi Mustafa, bukan cuma bagi Rasul, juga bagi sahabat. Kalau kita lil Mustafa, kata lil Mustafa kita muta'alakkan kepada kalimat yattasilu, itu memberitahu bersambung sanad bagi Rasul, cuma bagi Rasul. Padahal bersambung sanad bukan cuma bagi Rasul, bagi sahabat juga terbenar. Makanya ketetapan daripada kami, kata lil Mustafa ini muta'alaknya kepada yattasilu. Jelas. Makanya yattasilu isnaduhu ini muta'aliknya atau jar majrurnya dibuang, bukan kalimat lil Mustafa yang menjadi muta'aliknya. Jelas. Makanya
li Mustafa dimuta'alaq kepada kana, sedangkan jar majrur daripada yattasilu iaitu sudah dibuang ila muntahi atau di luar matan. Ila muntahi muta'alaq kepada yattasilu, sedangkan lafaz lil Mustafa muta'alaq kepada kana iaitu di belakangnya, wasawaun kana ittisaluhu. Kalau di atas kan dengan alasan seperti ini alasannya, karena mutlak kata mutasil ini bukan cuma kepada Mustafa. Jadi kalau lafaz Mustafa dimuta'alaq kepada yattasilu, itu otomatis sahabat keluar. Padahal bersambung sanad bukan cuma kepada Nabi, tapi juga kepada sahabat. Tiga tu kamu ulang dengan sikap pada mentang wa ma bisam'i kulli rawi man fawqahu. Jadi bisam'inya mutal berkena berfaedah sababiyah je atau berfaedah ma'iyah je atau berfaedah taswir biju. Kamu orang terserah lu lucuk taswir mentang. Lucuk taswir mantau, iaitu mentaswirkan tentang cara sanad sampai kepada Rasul, cara sanad sampai kepada sahabat. Jadi belum begah tiga urul ni. Dibayarkan hadis mutasil. Hadis mutasil ni tengku sanad ni tok ke Nabi atau sanad ni tok sahabat mantau. Cara tok ni kibar. Taswir. Cara tok ni kibar. Tuk sanadnya kepada Nabi, tuk sanadnya kepada sahabat. Kiban cara tu. Cara tu ji, setiap perawi mendengarkan hadisnya nibak perawi yang diatur ji. Diatur perawi ya. Kakak mohon. Jadi dari perawi bawahnya gedengur langsung hadis bak gurengannya. Gurengannya binancik diatur tu cara ji tamu-tamu dengan cara gedengur langsung dari yang juk hadisnya atau dari guru uji. Gurunya kamu orang. Yang kena yang ke hadis mutasil. Dan kedua, hadis mutasilnya nama sana bukan nama matan atau sifat sana bukan sifat matan. Kamu orang. Wa ma bisami hadis-hadis yattasilu isnaduhu yang sanad hadisnya sampai sanad hadis kepada penghabisan sanad. Kibat cara bersambung sanad apakah adalah bersambung sanadnya bagi Nabi atau bagi sahabat? Kadang sanad berarti terhenti cuma ada sahabat, maka hadisnya kebunan hadis mutasil dengan catatan bisam'i kulli rawin, iaitu dengan gedengur langsung dari setiap perawi nibak perawi yang diatur ji, diatur perawinya. Maka ji lagi perang hadis mutasilnya sanad hadis ji sampai kepada Nabi, sanad hadis ji sampai kepada sahabat dengan cara iaitu setiap perawi gedengur langsung hadisnya nibak perawi yang diatur. Yang kena yang ke hadis mutasil. Kamu orang. Mutasil wa yuqalu lahu aidan mausul. Jadi najid urumbuhnan hadisnya hadis mausul. Najid urumbuhnan hadis mutasil iaitu dengan hamzah. Dengan mausulnya berarti geploh tanwin, iaitu ada bab mujarad. Punya mutasil kan kita mahabab. Jadi tama di nama. Berarti lebar lafaznya apa lafaz muradi. Jenekeun hadisnya mutasil, jenekeun hadis mausul, jenekeun hadis mutasil. Yang jelas yang ngekeun hadis mutasil, yang ngekeun hadis mausul, yang ngekeun hadis mutasil ialah hadis-hadis yang sanadi sampai kepada Rasul atau sampai kepada sahabat dengan cara iaitu gedengur langsung dari setiap perawi nibak perawi yang diaturnya. Kamu yang kenyakan hadis mutasil. Kama naqalaha
sebagaimana yang kali genakal oleh Baihaqi ni bak Imam Syafi'i. Al-Baihaqi dengku lagi ancik yang genakal ni bak Imam Syafi'i bahawa mausul adalah nama hadis nuzi, nama hadis yang bersambung sanad kepada Nabi, yang bersambung sanad kepada sahabat dengan cara dengar langsung setiap perawi nibak perawi yang diatunya. Ya, kamu orang. Backtrack dah dikulang. Wa amma qaulul tabi'in, ke adapun setiap amma dengku lafaz amma nyuna faedah. Berarti dilikut amma ngan dilikut amma nya ziddan surah ni berlawanan surah. Menyo dilikut nya ko pegah hadis mutasil. Ya kan? Adapun menyo perkataan tabi'in nyo bak surah sanad tu tabi'in mentong. Apa sanad hadis tu tabi'in. Perkataan tabi'in apabila sanad sampai kepada tabi'in nyampu nagebuhnan ke hadis mutasil. Jawaban di ulama hadis hana gebuhnan ke mutasil. Ya, kamu orang hana gebuhnan hadis mutasil. Kamu orang. Tapi hadis mutasil sampai paling kurang kepada sahabat. Menyotok sanad pada tabi'in hana gekeun hadis mutasil. Kamu orang. Qalal Iraqi, menurut pendapat Iraqi apa? Hana gebuhnan mutasil dalam kondisi mutlak. Bermakna mutlak hana gegait nama tabi'in hana gegait. Semata-mata sanadnya sampai pada tabi'in hana gegait hukum mutlak nyam hana gebuhnan ke mutasil. Amma ya adapun beserta kait yang kata Al-Iraqi. Coba beserta kait. Punya beserta kait saja itu boleh. Sanad yang tu pada tabi'in boleh gebuhnan ke hadis mutasil atau menamakan hadis mutasil boleh. Waqi'ah dan terjadi di dalam kalam mereka. Contoh lagi ke mereka hadza mutasilun. Apa mutasil? Hadisnya hadis bersambung kepada Sa'id bin Musayyab. Hadisnya hadis yang bersambung kepada Al-Zahra. Hadisnya hadis yang bersambung kepada Maliknya menyekait nama tabi'in nya hana masalah. Nya berarti kajian guna mutasil menurut perkataan Al-Iraqi. Al-Iraqi ulama hadis ya wa apa hadis obe bohong. Jangan kamu orang. Ya. Kamu pasti kamu bakal kejulau wakak sungguh gada kata maklumi pak yang tak maklumi nibak ada yang kalian kamu tetapkan pu yang kamu tetapkan kata kalimat lil Mustafa nya muta'alaq dengan yang dibuang huwa kerana dianya yang dibuang itulah lafaz kana lafaz yang nak kananya mana lamatan lil Mustafa ke kalimat matan nya jadi yang maklumi dulu kalimat Mustafanya adalah muta'alaq kepada lafaz kana yang hanya dalam matan yang ada syar'i atau gebah lah bahasa lain kata kamu orang. Jadi lil Mustafanya biar dia pun muta'alaq bak fi'al di atas itu punya muta'alaq bak kalimat di atas itu yang kata Allah bersambunglah sanadnya hadis bersambung ya bagi itu bersambung bagi Mustafa kon kena muta'alaq bak kana muta'alaq sedangkan kalimat yatasilu isnaduhu jar majruji yang kagak bukan kalimat lil Mustafa ya yang dia muta'alliq di atas ilunya adalah kon kalimat Mustafa maka lagi berikut lil Mustafa baik nombor kon muta'alliq kepada kalimat fi'il atas ilu tapi muta'alliq lagi kepada tanda yang kagak sedangkan berguna di atas ilu jar majruji iaitu yang kagak bukan lil Mustafa toh jar majrur yatasilu isnaduhu
ila muntaha. Jangan muntahi, jangan. Kakak kamu orang. Ya, yang kenyam tu dah bersambunglah sanadnya mahom kamu kepada penghabisan perawi. Boleh Nabi, boleh sahabat. Sawaun bersamaan adalah bersambung sanadnya bagi Mustafa, bersambungnya bagi Mustafa atau bagi sahabat. Ya, kamu orang. Maka guna hadisnya hadis mutasil. Kamu orang. Ya. Yang kenalah mudah-mudah. Apa alasannya? Ya, alasannya lagi yo. Alasan pakon lil Mustafa muta'alaq balafat kana yang kebo. Sedangkan muta'alliq fi yatasilunya kon lil Mustafa tapi ila muntahi. Karena mutlak lafaz mutasil terjadi jika cuma datu marfu tapi juga datu mauquf. Bersambung sanadnya kon cuma ke Nabi, kepada sahabat juga terbenar. Nya lafaz mutasil secara mutlak. Maka menyerta pegang lil Mustafa adalah muta'alaq kepada yatasilu yang sama dengan bertambah sanad kepada Rasul kepada sahabat anda terbenar. Padahal secara mutlak lafaz mutasil bersambung sanadnya kepada Nabi dan kepada sahabat. Marfu'nya itu kepada Nabi, mauquf kepada sahabat. Maka ji digoda kamu ulang, maka ji lafaz berkata yatasilu, perkataan kami yatasilu isnaduhu yang jar majruji atau muta'alliq ji kagebo, iaitu di waktu ila muntahi nya muta'alliq ji. Bersambunglah sanadnya bersambung hingga akhir perawi. Sedangkan lil Mustafa kon muta'alliq ji. Tapi lil Mustafanya muta'alaq ke karena yang kagebo, iaitu karena yang ada dilikut di. Kakak mahu kan? Lagi ada menua alasan ni. Alasan hidup dah. Karena lafaz mutasil secara mutlak kon cuma kepada terbenar dan marfu, terbenar dan mauquf. Menyerta muta'alaq Mustafa kepada mutasil, berarti bersambung sanad pada Nabi mudah, pada sahabat anda terbenar. Katalah hadiwan. Kamu orang lagi ialah yang kali berpendapat li Ibnu Salah juga selain Ibnu Salah. Kajian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.